Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Fakir Ramadhani akan menjelaskan tentang hadis berpikir kritis. Sebelum kita menjelaskan apa sih hadis berpikir kritis itu, kita harus tahu hadisnya terlebih dahulu. Hadisnya itu seperti ini. Anni Abbasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru billahi fa innakum la taqdirun. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, renungkanlah tentang ciptaan Allah dan janganlah memikirkan zat Allah, karena sesungguhnya kalian pasti tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini diterangkan bahwa kita harus memikirkan ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah itu sendiri, karena kita pasti tidak akan mampu. Kenapa tidak mampu? Karena jika kita memikirkan zat Allah, kemampuan akal dan pikiran kita tidak akan mampu. Zat Allah itu besar, tidak bisa dipikirkan dengan apapun. Tapi jika kita merenungkan dan memikirkan ciptaannya, kita pasti tahu mengapa ini diciptakan, apa manfaatnya, apa kekurangannya. Contohnya saja, gunung diciptakan terlihat indah. Namun, gunung diciptakan bukan hanya untuk terlihat begitu saja. Gunung memiliki manfaat, yaitu seperti paku untuk bumi kita ini sendiri. Nah, segitu saja untuk artinya. Sekarang untuk isi kandungan hadis. Yang pertama, berpikir yang dianjurkan adalah berpikir yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Yang seperti tadi, kita harus memikirkan ciptaannya, bukan tentang zatnya Allah itu sendiri, bukan kepada sang penciptanya lain. Kita tidak akan bisa memikirkan zat Allah, karena zat Allah itu tidak terbatas ataupun tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Entah itu pun manusia yang terpintar, entah Albert Einstein, entah guru-guru yang katanya pintar, entah DPR yang sedang demo sekarang, itu tidak akan pernah bisa memikirkan zat Allah. Yang kedua, larangan berpikir terkait zat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akal pikiran manusia terbatas. Akal dan pikiran manusia itu terbatas. Jadi kita tidak akan bisa memikirkan zat Allah. Dan juga saya sempat tahu, karena memikirkan zat Allah itu kadang menimbulkan rasa keraguan dalam iman kita. Seperti apakah benar Allah menciptakan ini, bagaimana, sehingga iman kita ini terganggu. Yang ketiga, berpikir dan berhusnuzon dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Nah, ini kita tidak boleh berhusnuzon tentang takdir kita. Misalnya, aduh takdirku kok gini banget. Nah, itu tidak boleh, karena saya sempat tahu katanya takdir itu bisa diubah dengan kerja keras dan usaha kita. Setahu saya loh ya. 4. Berilmu diawali dengan berpikir. Setelah itu bertanya-tanya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu kerjakan. Garis besar tidak boleh. Kita boleh belajar, kita belajar tentang agama, entah belajar MTK, entah belajar mau menurunkan DPR atau menyelewengkan pemerintah, kita bebas lah. Tapi garis besar, kita tidak boleh memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan. Larangan besar, karena kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang Allah kerjakan. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang
Yang kelima, Imam Malik pernah mengeluarkan seorang muridnya yang bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana peristiwanya. Pertanyaan yang menyulitkan sebaiknya dihindari. Nah, begini loh. Sekiranya ada orang yang menanyakan, apakah Tuhan itu ada apakah yang begini atau begini, nggak tahu lah ya apa ya. Sebisa mungkin hindari, karena orang itu bisa saja apa ya, gitu loh, apa namanya, menggugah menurunkan iman kita. Jadi sekiranya gak bisa dijawab ya sudah, gak usah. Yang penting iman kita aman, kita tahu bahwa Allah Subhanahu itu ada, ya bagi seluruh umat muslim pasti harus mempercayainya, karena itu termasuk rukun iman kita. Ya, sekian tentang penjelasan tentang hadis berpikir kritis serta isi kandungannya. Jika ada salah kata ataupun perkataan yang kurang mengenakan atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan serta maaf atas gangguannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.